Do, Aldo, Arja, kelas lu udah berapa kelompok Do yang maju? Di mute punya lu. oh iya, sorry. Baru 4 kita orang. Iya sama berarti. Sama ya. Dipercepat aja kayaknya. Dipercepat. Bisa sih sampai malam presentasi selesaiin. Apa sih Dan? Apa Dan? Iya udah tuh, lo kan masih 4. Gua aja udah 7 gua. Iya, Gila, tak? seriusan lagi Dan. Baru 4 ya Dan. Nggak ngebut kok. Baru 4. Materi 7. Oh iya 4 lupa gua. Nggak salah. Gitu. Gua kira 7 untuk kelompok 7 lah. Kan yang beli Zoom dong. Enak ya, puas-puas. Gara-gara lu gue dimarah sama Mister Irawan. Di kelas lo orang ya? Kok Dani sih, Mas? Dibahas di kelas lo orang ya? Kan lagi ngambek dia. Iya toh, astagfirullah. Kalian ini ya. Kok siapa ngambek? Di kelas gua. Di kelas lu ya? Di kelas gua tuh apa? nggak pernah ngambek toh. Di kelas lo orang ngomong apa emang ini? Enggak, kan apa kelas gue kemarin masalah Zoom ini sih. Kayak kelas itu beli Zoom gitu kan. Waduh. Iya, ngambek. Iya, sama loh. Sampai nggak mau masuk kelas lagi. Padahal dia nggak pernah bilang loh. Dia nyuruh kelas itu loh. Kalian tuh beli Zoom-nya gitu. Ya gue beli lah, disuruh kok. Daripada ngambek. Kelas gue ini belum dikasih tahu loh Dan. Kagak, gue kagak ngide gue. Emang beli disuruh. Belinya di Shopee mana sih? Kita belinya di ini sama anak Unila 85. Per bulan. Iya, per bulan. Ini cuma 1 bulan. Jenengin hatinya dia aja. Iya. Kata misternya 45. Ay, nggak ada itu. Di Shopee gocap ada. Gocap apaan? Seminggu kali. Gocap seminggu. Iya, tapi maksimal orangnya cuma 50 beberapa itu. Ada di Shopee. Kalau yang ini 100 sih. Maksimalnya 100. Kalian ini ya, belilah Zoom. Perhitungan katanya. Sama. Pasti lo dibanding-bandingin sama kelas I kan? Iya, pasti. Pastilah. Enak lah kelas I ada anaknya. Mana nih lo tag coba Dona. Udah masuk Mister Rido. Udah masuk Mister Rido. Kenapa dan suara lo kecil? Enggak. Udah masuk Mister Rido-nya.
Udah ya, segini doang ya? Sudah, Mister. Bulan Sari ini mana orangnya? Kori mana orangnya? Hadir, Sir. Ya, jadi gini ya. Kan kita sudah mulai masuk fase di mana kalian mencoba untuk praktik, sudah tidak teori. Jadi kemarin itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang hari ini, itu kan hanya membahas soal teorinya seperti apa. Oke, nah selanjutnya mulai minggu depan, kalian lihat tuh pembahasan sosiolinguistik ada berapa tuh. Dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Coba ada berapa pembahasan tuh? Ada 8, Sir. 8, oke ya. Nah, dari pertama sampai 8, itu kalian coba buat respon paper. Nah, respon paper itu isinya kalian mencoba untuk ngambil sampel sedikit saja untuk menjelaskan. Misalnya salah satu pembahasannya apa? Varian bahasa. Tahu apa? Bahasa dengan faktor sosial, Sir. Iya, oke, faktor sosialnya. Nah, kalian kasih pembahasannya di situ. Langsung ngambil datanya di lapangan, datanya seperti apa, seolah-olah itu menjadi salah satu penelitian kalian. Nah, jadi tugas pertama, represent, jadi merepresentasikan ulang bab pertama sampai bab 8, per minggu itu satu bab saja, kalian kirim video kalian 1-2 menit menjelaskan tentang bab tersebut. Misalnya bab pertama apa? Apa itu sosiolinguistik ya kan, misalnya. Pengertian sosiolinguistik. Ya kalian, jadi ada 2 pembahasannya. Tugasnya ada 2. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan. Yang pertama lisan, itu kalian ngomong kira-kira 2 menit, menjelaskan secara lisan. Ini bab ini menerangkan tentang apa. Kalian kasih opininya, kalian kasih argumentasinya, kalau bisa kalian kritik. Nah, yang kedua juga kalian membahas itu secara tulisan. Tulisan respon paper itu ada kemungkinan 3-4 lembar saja. Nah, setiap minggunya kalian mengumpulkan 2 itu. Video 2 menit sama paper 3-4 lembar. Kumpulkan. Nah, maksud saya ada grup sosiolinguistik kelas A, kelas B, kelas C ya. Saya masuk aja. Jadi saya nanti ngambil data nilainya itu dari kalian aja. Kalian nge-share di grup kalian. Saya nebeng grup aja gitu. Kan kalian nanti ngirim filenya itu video durasi 2 menit dengan respon paper. Nah, itu saya per minggu saya nilai. Jadi kita itu sebetulnya nggak ada UTS. Nggak ada UTS, nggak ada UAS. Jadi Amanda, ini respon paper ya. Saya akan ngecek plagiatnya. Jadi saya punya plagiarism checker. Saya toleransi 10-15% tulisannya. Nah, 10-15% itu biasanya footnote ya.
Bagi yang lebih dari 15% saya anggap nggak mengerjakan. Nah, saya tidak umumkan bahwa kalian, misalnya anak buahnya Dani ini si kelas di kelas Dani si A, si B, si C. Saya nggak ngumumkan A, B, C itu plagiarism checkernya saya lihat bahwa itu 50% plagiat dan nilainya sekian. Tolong perbaiki, nggak gitu. Jadi saya diam aja. Per minggu tugas saya menilai perkembangan kalian, tulisan kalian, verbal kalian, tulisan kalian, verbal kalian, terus begitu terus. Nanti kalau misalnya pas dilihat di siakat, misalnya Amanda itu nilainya D, saya ada bukti loh. Kenapa Sir ini Amanda kan nggak pernah telat, setiap minggu ngirim tugas. Nah, nanti saya kasih koreksian plagiarism checker saya. Ini loh Amanda, kamu setiap mengumpulkan 90% kamu plagiat, 90% kamu plagiat. Nah, jadi kalian tanda bahwa kalian itu lulus atau enggak, lihat di siakat. Jadi nggak nanya, saya nggak ngasih tahu per minggu, si Revaldo 50% ya tolong perbaiki, enggak kayak gitu. Jadi ya tiap minggu kirim-kirim aja. Kalau kalian ngerasa bahwa hanya 4 lembar saja menulis itu pasti mampu lah, 4 lembar atau 3 lembar menulis itu. Dengan tulisannya sendiri kan nggak usah khawatir bahwa nilai saya tidak lulus gitu kan, nggak usah khawatir. Tapi kalau misalnya sejak awal sudah copy paste ya disiakat juga nanti kamu pasti kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya per minggu itu kalian nulis 3 sampai 4 lembar itu nulis sendiri. Dengan kacamata kalian sendiri, bagaimana kalian menerjemahkan bab itu. Ini bukan bicara persoalan benar atau salah ya. Berani nggak kalian menganalisis dengan bahasa kalian sendiri, dengan tulisan kalian sendiri. Itu 3 sampai 4 lembar. Yang tugas pertama video. Video itu hanya menjelaskan secara verbal dengan bahasa kalian, itu aja. Nggak perlu kayak presentasi sosiolinguistik itu menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini. Jadi kesimpulan saya menurut itu buku banget lah. Ini kan video sebatas sepengetahuan kalian seperti apa. Jadi kayak apa, ngobrol aja gitu isi videonya gitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini Reza nggak ada ya orangnya? Nggak tahu Reza. Ada, Sir. Mister mau nanya. Sir izin bertanya. Ya. Untuk video dan papernya itu tuh apakah menggunakan full bahasa Inggris atau boleh menggunakan bahasa Indonesia? Silakan kalian tentukan sendiri ya. Kalian tentukan sendiri. Kalau misalnya merasa sudah writing-nya sudah bagus, 4 lembar, create by yourself ya, nggak ada gitu copy paste, nggak ada masalah. Strukturnya bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai bahasa Indonesia juga nggak ada masalah. Jadi silakan dua-duanya, asal jangan dicampur-campur ya. Nggak boleh kalau dicampur-campur. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh. Videonya juga mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Asal saya paham bahasa Inggris kalian, nah itu dia. Yang penting saya paham. Oke, ada yang lain? Sir izin tanya, Sir. Ya.
Jadi habis minggu ini sudah tidak ada meeting lagi ya, Sir ya. Jadi tugas per minggunya ini aja ya, Sir ya, buat video sama paper ini ya, Sir ya. Iya, ya kelas kalian itu kan sudah rampung toh ininya presentasinya 8 grup udah ya. Belum, Sir. Belum, Sir. Sudah sampai grup ke berapa? Ada yang baru sampai 4, Sir. 4 Nah, kelompok. sampai 4. Iya, Iya. Sir. Kita sudah berapa kali pertemuan nih? Kalau misalnya dimulai dari Februari sudah berapa tuh? Kalau hitungan dari awal kita sudah 4 kali pertemuan yang sama misternya, tetapi kalau yang sama misternya itu kemungkinan 5 atau 6 yang tanpa sernya. Iya, pikir saya sudah selesai. Nah, tapi kalau begini ya, kalau misalnya pada faktanya belum selesai, jadi kalian tinggal record saja dan upload ke YouTube. Nggak apa-apa tanpa saya. Baik, Sir, baik. Nah, saya hanya ngelihat pantauan dari jauh aja dan kemudian saya menilai secara individu. Oh ya, ini yang video sama respon paper itu individu ya, jangan kelompok ya. Nanti jangan diartikan bahwa ini kerja kelompok, ini individu. Jadi kalian coba berusaha untuk lakukan saja yang terbaik karena hanya ini yang bisa saya nilai dengan baik. Kalau presentasi kemudian kalian diskusi itu kan kok kayaknya saya sulit ngambil data nilainya karena kalian biasa nggak nanya, biasa nggak menyanggah, biasa nggak debate gitu. Seolah-olah kalau debate itu nggak boleh gitu. Makanya saya sulit ngambil datanya. Nah, saya mau mengambil data setiap minggunya kalian harus memberikan respon paper 2 sampai 3 lembar, 3 sampai 4 lembar, kemudian kalian juga memberikan 2 menit video merespon apa isi babnya. Itu aja yang bisa, kayaknya sih satu-satunya cara untuk kalian itu berbuat, itu kayaknya harus dipaksakan seperti itu. Nah, untuk yang presentasi, terus saja berjalan tanpa saya, dan saya pantai, ini kan ada akun YouTube-nya ya? Ada enggak? Kalau enggak, ada ya? Untuk sosiolinguistik ya? Enggak, Sir. Iya. YouTube pribadi biasanya, Sir. Nah, YouTube pribadi boleh, tapi linknya kasih ke saya per minggu ya, biar saya bisa ngelihat. Baik, Sir. Selain itu ada nggak pertanyaan lagi atau apa? Sir, untuk memperjelas saja, untuk isi respon paper itu kita ambil satu sampel materi, kemudian kita kasih kayak sedikit penjelasan, terus kritikan kita gitu ya, Sir? Ya, respon paper itu kan misalnya kalian mau memberikan sedikit data, kayak misalnya kamu mau analisis apa gitu, yang terjadi di sosial itu apa. Misalnya kalian lagi ngebahas varian bahasa. Apa pengertian varian bahasa itu dilihat, dicek, segala macam kan itu sudah selesai. Nah, kemudian kalian mencoba untuk ngambil datanya di lapangan seperti apa. Kalau skripsi itu datanya harus satu kelas misalnya. Harus meneliti di sekolah. Nah, kalian ini kan respon paper hanya misalnya kalau dari skripsi itu harus 40 orang, ini kan kalian cuma ngambil 2 orang aja. Artinya kalau misalnya kamu di skripsi ngambil datanya itu 100 kata, ini kan cuma 2 sampai 10 kata. Itu sebagai respon kalian gitu. Ini ngomong teori doang nih. Terus apa? Ketika di lapangan seperti apa? Nah, kalian bicara itu. Ini loh di lapangan begini, begini, ini datanya begini. Ini contoh-contohnya nih. Ini saya ngambil data dari sini, ini contohnya. Itu isi respon paper itu seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanya? Sir, izin nanya, Sir. Hmm. Untuk respon paper dan video ini isinya itu boleh sama nggak, Sir? Soalnya kalau dilihat di lapangan sama teman-teman itu mereka kadang buat respon paper terus isinya di video sama itu sama respon paper ya. Kalau antar teman sama nggak boleh ya. Kalau isinya sama, kalau misalnya si Amanda video pembahasannya sama dengan di respon papernya nggak apa-apa. Yang penting itu Amanda. Nah, ini untuk teman-teman untuk Kosma atau sekretarisnya atau siapalah, kan dari satu kelas itu kan 2 orang ya. Kalian boleh mengumpulkan itu hari Senin atau hari Selasa. Untuk saya cek ulang dulu. Misalnya hari Senin, Sir, saya boleh nggak ngumpulin secara personal aja dulu, ngecek gimana nih, polanya betul atau tidak. Kalau saya bilang, oke, ini bagus, jadi teman-temannya bisa niru. Nih, saya sudah divalidasi nih sama Mr. Ridho, ya kira-kira polanya kayak gini lah, benar. Kalian bikin aja gitu. Nah, dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, kalau misalnya ada keberatan atau apa mau bikin Zoom lagi untuk perwakilan kelas gini, saya dengan senang hati dibuka aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya Dani bilang kayaknya butuh diskusi lagi nih, Sir, minggu depan untuk kosma-kosmanya, oke, nggak apa-apa, dibuka aja. Nah, waktu yang paling baik itu kayaknya waktu jam istirahat ya, jam 12 sampai jam 1 kayak gini ya. Kayaknya gitu. Jadi saya ulangi ya, yang pertama bikin video durasi 2 menit, yang kedua bikin respon paper 3-4 lembar, dikumpulkan per minggu. Nah, untuk teman-teman perwakilan kelas boleh mengumpulkan itu tidak di waktu yang sesuai. Waktu kita kan hari Rabu ya. Boleh hari Senin atau boleh hari Minggu boleh. Untuk ngecek seperti apa polanya, Sir, karena ini kan teman-teman belum tahu nih, meraba-raba misalnya, takutnya salah atau apa. Nah, boleh teman-teman perwakilan ini ngirimkan saya hari Minggu. Oh, ini udah benar. Oke, nah teman-teman yang hadir saat ini bisa memberikan ke teman-teman yang lain di kelas nih, kayak kalau kata Mr. Rido, boleh kayak gini, kira-kira polanya benar nih kayak gini, saya sudah cek. Nah, selanjutnya kalau Dani dan teman-teman si Amanda, Revaldo, Kori punya apa rencana untuk kayaknya Zoom meeting lagi deh nih, Sir, minggu depan misalnya ya. Karena kami ada yang nggak paham, boleh. Gitu ya. Baik, Mister. Kalau sudah clear, kita tutup Sir, mau tanya ya. satu hal lagi, Sir. Kan waktu pengumpulannya itu hari Rabu ya, Sir ya. Untuk Ya, spesifik jamnya itu ada nggak, Sir? ya disesuaikan aja. Kalau misalnya mau disesuaikan, misalnya paling lama jam 12 siang, nggak apa-apa. Jadi untuk yang kelas jam 7, untuk kelas jam 9, untuk kelas jam setengah 11, pokoknya akhir pengumpulannya itu jam 12, biar maghrib itu bisa saya cek gitu. Ya. Harinya sesuai dengan pertemuan kita, jam deadline-nya jam 12 siang. Nah, untuk perwakilan teman-teman boleh di hari sebelumnya. Hari
minggu misalnya boleh untuk sekedar ngecek ya ini benar atau enggak atau ada yang harus polanya keliru atau gimana. Oh iya, Sir, satu lagi, Sir. Kan tadi dibilang sebelum jam 12 siang ya, Sir ya. Bagaimana kalau misalnya kayak kelas I yang selesai kelasnya itu jam 12, Sir. Setelah diskusi sama teman satu kelas, itu ngirim respon papernya sebelum jam 12 sebelum kayaknya nggak sempet, Sir. Apa disesuaikan aja, Sir? Ya kan sempat sih kalau misalnya ada anak yang ya teman-teman salah satu teman-teman yang tipikalnya dalam satu minggu dia bisa mengerjakan 2 bab. Itu kan nggak harus nunggu deadline kan. Bisa sih sebetulnya dalam satu hari gitu dibikin gitu. Misalnya ini hari Rabu ya. Rabu depan kan ngumpul. Misalnya besok ngerjain, besoknya lagi ngerjain, terus selama 3 hari selesai. Itu kan udah selesai dalam 3 hari. Tiba-tiba dia mau melakukan bab 2 lagi, 3 hari lagi, itu udah kumpul tuh 2. Tinggal masuk-masukin aja nanti pas deadline-nya gitu. Kecuali memang kalian jam 12 ngumpul, jam setengah 12 baru mau bikin. Nah ya itu boleh jadi belum selesai ya, setengah jam lagi. Cuma kan saya kasih waktu tenggat 7 hari ya, dari Rabu ke Rabu. Jadi mudah-mudahan jangankan 1 bab gitu. Kalau orang ada mahasiswa yang agak lumayan rajin gitu ya, ya bisa aja gitu loh. 2 bab, ya minggu depannya nyantai. Minggu depannya lagi 2 bab, minggu depannya lagi bisa lebih nyantai. Ada yang kayak gitu. Baik, Sir. Terima kasih. Oke ya, cukup ya. Cukup, Mister. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah direkam kan tadi ini? Iya. Di-record kan? Iya, nanti Manda mau kirim ya? Bagi Share ke grup kelas. Ayo udah nanti. Nanti Manda share link YouTube-nya aja ya. Oke, sip. Kalian dapat kuota nggak para perangkat kelas ini? Enggak, Kota apalah, modal sendiri. modal sendiri. Iya. Gue belum paham videonya itu gimana isinya. Aduh. Ayo, Wulan. Jelasin Wulan. Video itu, jadi tuh kita tuh buat 2 tugas. Yang pertama itu video sama respon paper. Jadi respon paper itu berdasarkan dari judul-judul presentasi kita. Misalnya yang kelompok pertama itu apa judul, misalnya hubungan bahasa dengan apa sosial gitu ya. Iya. Per bab gitu kan, respon paper kayak kita menganalisis sesuatu gitu kan. Terus udah lo baca, lo pahamin sendiri pakai otak lo itu apa yang lo dapet dari lo baca itu. Terus lo bikin respon papernya. Terus buat contohnya itu ya berdasarkan dari lo ngamatin lingkungan lo, entah lo ngamatin di keluarga lo atau lo ngamatin di siapa lah, nggak tahu, terserah lo. Terus lo buat videonya yang cuman berdurasi 2 menit, itu boleh berdasarkan respon paper, boleh juga lo kayak ya improve sendiri lah. Oh iya. Jelasin sama contoh-contohnya ya? Ya. Oke. Jadi nggak harus sesuai sama respon paper itu kan videonya kan? Iya, nggak harus. Harus. Ya, Oke. Nggak harus sama. Oke, thank you. Lah jelasin lah nama anak kelas lo. Siap. Oke, bye-bye. Oke, udah ya. See you.